So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix Note 50S 5G, HP yang kasih spek menarik di rentang harga 3 jutaan. Buat harga normalnya, Infinix Note 50S 5G ini itu dibanderol dengan harga 3,2 juta ya. Harga yang sebenarnya udah pas banget dikasih sama Infinix buat HP secakap ini. Cuma, selamat deh buat kalian yang kemarin ikutan flash sale di hari pertama. Soalnya kuliah sore itu kebetulan juga ikutan dan dapat dengan harga 2,8 juta. Lumayan banget, soalnya ini bisa hemat sampai 400.000. Oke, kita ngomongin desainnya dulu. Buat desain, Infinix Note 50S 5G ini itu punya desain yang bahasa desainnya mirip ya kayak Infinix Note 50 lain. Bentuk kameranya ini agak unik yang nggak ada yang nyamain. Di sini, Infinix tuh juga nggak tiru-tiru, jadi ini desain original dari Infinix. Buat yang kita bahas sekarang ini itu warnanya biru ya. Buat yang warna biru ini itu punya material finishing kulit sintetis. Dan yang menarik, Infinix nyebut ini aromatic leather finish yang berarti ada bau-bau aromatik di HP-nya ini. Awalnya aku kurang percaya ya, cuma setelah dicium-cium ini tuh beneran ada baunya. Lumayan unik, cuma aku nggak tahu ya ini baunya bakal hilang atau ada jangka waktu tertentu. Oke, kalau kita lihat di sisi atas smartphone ini ada grill speaker dan lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker lagi yang menandakan speakernya ini udah stereo. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC dan IR blaster. Sama dia udah support IP64 yang artinya dia tahan sama cipratan air ringan. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya Full HD+, 1080x2436 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini punya 1 miliar warna ya, yang punya peak brightness yang ada di 1300 nits. Terus buat refresh rate ini ada di 144 Hz, jadinya ini bakalan nikmat banget ketika lagi dipakai scrolling atau mainin game yang udah support. Buat proteksinya sendiri ini pakai Corning Gorilla Glass 5 dan Infinix juga kasih screen protector tambahan ya yang langsung kepasang di layarnya. Buat fingerprint ini udah under display yang jenisnya optikal dan untuk kecepatan bacanya ini udah lumayan kenceng, cuma belum bisa buat one tap. Kalau ngomongin desain layar ya kayak yang kalian lihat ya, desainnya curve jadi kerasa mewah. Terus buat bezel emang nggak yang tipis-tipis amat, tapi setidaknya di mata tuh nggak ganjal karena nggak ada satu bagian yang tebelnya kebangetan. Overall, kualitas layarnya buat HP harga 3 juta ini udah pas banget ya. Spek layar yang dikasih kalau bisa dibilang buat di kelasnya ini udah jadi salah satu yang terbaik. Kalau buat performa, Infinix Note 50S 5G ini tuh pakai chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat pilihan storage ini cuma satu aja yaitu 8/256 GB. Kalau buat skor Antutu ini ada di 700.000, angka yang cukup menjanjikan buat smartphone harga 3 juta. Dipakai main game Mobile Legends ini dapetin settingan Ultra Super yang artinya bisa dapat mentok di 90 fps. Nah, pas dicoba main ini stabil banget ya buat dapetin 90 fps. Ya beberapa kali fps ada turun, cuma nggak begitu kerasa dan lebih sering ada di 90 fps-nya. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ada di Smooth Ultra Extreme yang artinya ini bisa mentok juga sampai 90 fps. Dan sama aja kayak Mobile Legends tadi, kalau di PUBG Mobile ini bisa dapat dengan santai 90 fps-nya tanpa kendala berarti. Di 90 fps-nya ini itu juga cukup stabil ya selama aku tes, plus buat gyroscope-nya ini juga udah hardware yang bikin pengalaman pakainya bener-bener nyenengin. Kalau buat Genshin Impact, settingan yang aku coba ini ada di lowest dan hasilnya smartphone yang satu ini bisa jalan cukup nyaman dengan rata-rata 50 fps. Buat tembus ke 60 fps ini cukup sering terjadi pas lagi traveling. Cuma kalau lagi battle, fps ini turun ke 40-50 fps tergantung scene ringan atau berat. Overall performa gamingnya ini udah mumpuni banget. Di harga 3 jutaan, secara performa apa yang Infinix bawa ini udah bisa banget diadu sama kompetitornya. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5500 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Dipakai main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%, dan buat dipakai main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 14%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam pas. Di sini juga udah tersedia bypass charging ya, fitur penting buat yang suka main game.
Buat sistem operasi, Infinix Note 50s 5G ini itu pakai XOS 15 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Infinix ngejanjiin buat smartphone ini dapatin 2 kali major update dan 3 tahun security patch. Di sini tersedia juga ya Infinix AI yang pilihan AI-nya juga udah lumayan banyak. Termasuk ada AI Studio buat editing foto dan Circle to Search yang paling umum juga ada. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Note 50s 5G ini itu punya setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX682 dan dua sisanya ini lensa pemanis aja. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini udah cukup oke. Detail gambar bagus, warna cukup akurat, nggak banyak boosting yang bikin lebay. Terus buat dynamic range ya udah cukup lah ya buat di kelasnya. Paling yang disayangkan di harga segini tuh belum ada lensa ultrawide. Padahal potensi buat jadi HP terbaik di harga 3 jutaan ini udah besar banget kalau ada lensa ultrawide-nya. Cuma ya udah, hasilnya bisa kalian cek sendiri aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video Infinix Note 50s direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Dan ini belum dipasangin Super Steady ya, atau apa namanya. Yang jelas stabilisasi tambahannya belum diaktifin. Jadi kalau kalian lihat videonya agak goyang. Nah, ini stabilisasi tambahannya udah diaktifin, atau di sini tuh namanya Ultra Steady. Hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat perbedaannya sama video sebelumnya ya. Ini jauh lebih stabil. Oke, Full HD 30 fps hasilnya seperti ini. Lanjut, ini Full HD High FPS atau 60 fps. Dia bisa pakai stabilisasi tambahan ya. Hasilnya seperti ini. Ini dipakai jalan santai aja. Buat warna juga aku cukup suka sih, hijau-hijaunya tuh keluar banget ya. Warna lainnya juga cukup keluar tuh, contoh kayak warna merah, biru. Lanjut, ini 4K 30 fps. Hai burung kecil. Oke, stabilisasi tambahan atau Ultra Steady juga udah bisa dipakai, masih bisa dipakai, hasilnya seperti ini. Oke, kali ini buat kamera depan Full HD 30 fps. Dan sebenarnya kalau buat resolusi dia mirip-mirip ya sama kamera belakangnya. Jadi bisa Full HD 30, Full HD 60, sama 4K 30. Dan di sini juga bisa dipasangin Ultra Steady. Ini belum dipakai ya, jadi ya masih lebar, tapi gambarnya kayak goyang-goyang. Kita bakal bandingin kalau udah dipakein kayak gimana. Oke, langsung aja lompat ke 4K 30 fps yang pakai Ultra Steady. Hasilnya seperti ini. Kalau kalian lihat, ngezoom banget, jadi muka tuh penuh di layar ya. Ini posisi tangan santai, cuma kalau posisi tangan lurus ke depan agak capek sih. Cuma ya masih bisa dapat view yang lebih lebar. Hasilnya seperti ini. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Ya. Oke, kesimpulannya buat HP harga 3 juta, Infinix tuh ngasih kita opsi HP yang cakep ya dari segi tampilan, entah itu tampilan belakang atau layarnya, tapi tetap kasih performa yang gahar. Buat kekurangan HP ini yang cukup minor itu nggak tersedianya lensa ultrawide. Perannya emang nggak terlalu krusial, tapi sayang aja gitu. HP yang udah harganya nyentuh 3 juta tapi belum dikasih lensa ultrawide. Cuma ya harus diakui sih, sisanya dari HP ini itu udah bagus banget buat kelas harga 3 jutaan. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.